Bismillahirrahmanirrahim, berjumpa lagi sama kita dalam channel Alaksari Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat form untuk soal pilihan ganda dalam kegiatan ujian siswa yang berbasis online. Nah, tentu saja hal pertama yang kita butuhkan adalah email yang sudah aktif, ya. Kemudian langkah yang sederhana yang kita buat itu tinggal klik bagian ini, kita klik drive, maka kita akan diantarkan kepada tab baru, itu Google Drive. Selanjutnya, jika kita memiliki folder, kita boleh klik folder. Nah, di sini nanti kita akan membuat soal-soal ujian. Ini sudah ada beberapa mata pelajaran yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat mata pelajaran yang baru yang saya ampu. Oke, kita klik plus baru, pilih lainnya, pilih Google Formulir dan formulir kosong. Akan muncul tampilan jendela seperti ini. Oke. Kemudian sebelum kita memulai, kita setel dulu. Oke, setelan ini jika kita ingin membuat soal berpilihan ganda, maka akan kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Maka apabila siswa telah selesai mengerjakan tugas, maka otomatis nilainya akan muncul. Tapi jika kita tidak ingin nilai diketahui oleh siswa, maka kita centang nanti setelah peninjauan manual. Kemudian responden, pertanyaan tidak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar, kita nonaktifkan saja. Jawabannya benar, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis, kita skip saja. Nilai poin, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban, kita nonaktifkan saja. Kemudian di sini ada nilai poin per default. Ini kita hitung berdasarkan banyaknya soal, kemudian kita bagi dengan 100 poin. Kenapa sini ada 4? Karena soal yang akan kita buat berjumlah 25 soal. Jika ingin menambah, silakan tambah atau dikurangi. Oke, selanjutnya pada jawaban mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Nah, kita beraktifkan kumpulkan alamat email, wajib merilis nilai secara manual, batasi 1 jawaban. Jadi siswa nanti hanya bisa masuk 1 kali dengan email yang sama. Oke. Pengeditan respon ini tidak kita izinkan. Nah, jika ini merasa rumit, nanti kumpulkan alamat email yang akan ditulis secara manual oleh peserta didik, maka dinonaktifkan saja. Oke, itu tidak masalah. Ini juga boleh dinonaktifkan juga. Selanjutnya presentasi, tampilkan status progres, kita nonaktifkan. Acak urutan pertanyaan, ini fungsinya agar pertanyaan itu nanti dia akan teracak sendirinya. Jadi setiap siswa itu mempunyai perbedaan soal nomor 1 yang dimiliki oleh si A akan berbeda dengan nomor 1 yang dimiliki si B, maka kita aktifkan saja. Oke. Ya, mungkin itu sekilas hanya untuk hal-hal umum pada setelan. Kita langsung pada pertanyaan. Nah, di kolom pertanyaan ini di awal kita harus membuat dulu formulir tanpa judul ini, kita ubah menjadi mata pelajaran yang kita ampu.
Simulasi dan komunikasi digital. Sip. Nah, di sini untuk di awal karena ini berisi biodata, maka kita buat isilah biodata dengan benar berdasarkan kartu ujian siswa. Oke. Nah, di pertanyaan pertama kita buat nama siswa. Ini merupakan jawaban singkat dan kita centang wajib diisi. Tambah pertanyaan. Nomor 2. Kelas jurusan kita buat kontak centang saja. Pertama 10 HTP, yang kedua 10 multimedia, yang ketiga 10 tata busana, yang ketiga 10 TBSM. Kita buat centang wajib isi. Selanjutnya kita akan membuat nomor ujian siswa. Ya, sini tetap jawaban singkat, kita centang wajib diisi. Oke, setelah selesai nama siswa, kelas jurusan, dan nomor ujian siswa, kita akan buat tambahkan bagian, sehingga nanti bagian biodata ini menjadi bagian pertama dan bagian kedua ini adalah bagian soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Komunikasi digital. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap tepat dan benar. Oke, kita mulai. Nah, untuk memudahkan Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman semuanya dalam mengisi ini, ada baiknya kita memiliki bank soal ya. Bank soal di sini sekarang sebagai contoh kita akan membuatnya dari, kita cek bank soal kita ya. Nah, oke, ini contohnya agar lebih mudah ya, kita kopas saja soalnya sini, kita tempel. Nah, perlu diingat soal tadi jangan menggunakan nomor, karena di setelan tadi sudah kita buat untuk mengacak urutan pertanyaan ya, agar soal-soal ini tidak menjadi lucu ketika dikerjakan oleh siswa. Nomor satunya kok berada di posisi kelima. Nah, kemudian kita pilih, ini pilihan ganda. Nah, ini tidak menggunakan, kita juga tidak menggunakan yang namanya pilihan ganda berdasarkan A, B, C, D, dan E, karena sini tak ada ya. Oke, kita copy, kita pindahkan, langsung saja tempel, maka otomatis keempat pilihan tadi akan muncul di sini. Selanjutnya kita akan mengunci jawaban ya, kunci jawaban, kemudian kita tekan selesai. Oke, maka jawabannya akan terkunci memiliki centang. Nah, agar siswa ini juga nanti pilihan jawabannya tidak sama dengan teman sebelahnya, atau
pilihan jawaban ini berbeda dengan si A dan si B, maka kita tekan klik tanda titik 3 di bawah ini, lalu acak urutan opsi ya, sehingga dia akan aktif dengan mengadakan tanda centang. Lanjut soal nomor 2, kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan hal yang sama, tempel, nah kita pilih dan tempel, kita hapus dulu opsi. Oke. Kemudian kita kunci jawaban, selesai, dan kita lakukan hal sama, acak urutan opsi. Oke, itu contoh 2 soal yang akan nanti diisi oleh siswa. Nah, selanjutnya kita set form limiter, gunanya untuk membatasi waktu dalam mengerjakan soal oleh peserta didik nanti. Set, dan jika belum ada silahkan tambah di add on, klik tanda titik 3 ini, add on akan muncul, silahkan diunduh add on nya. Jika sudah ada akan muncul seperti ini. Set limit, kita lihat hari apa dia ujian ya, pilih date and time, kita pilih misalnya besok ujian, kita pilih jam berapa. Jam ini adalah jam berakhirnya dari pengerjaan tugas atau tes ya. Misalnya dari jam 8.00 sampai jam 9.00, maka akan kita input adalah jam 9.00 ya. AM ini jam pagi dan PM adalah jam siang. Oke, kita set, kemudian save and enable, maka secara otomatis ya, pertanyaan ini hanya bisa dijawab sampai jam 9.00 besok pagi. Setelah itu secara otomatis form ini akan tertutup ya. Untuk membatalkannya boleh klik disable. Oke. Kemudian untuk mengirimkan link kepada peserta didik itu hal yang mudah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Tekan kirim, kemudian kita pilih tautan, kita perpendek URL nya, kita salin ya. Nah, URL ini bisa kita lebih singkatkan lagi atau lebih pendekkan lagi menggunakan TinyURL atau bit.ly. Karena saya hobinya menggunakan Tiny, maka saya gunakan tinyurl.com ya. Ini simple sekali, kita cukup tempel dan make TinyURL, maka linknya akan menjadi lebih singkat. Dan ini bisa kita salin, kita copy, kemudian kita share ya kepada peserta didik yang akan mengikuti ujian. Oke, terima kasih untuk Google Form-nya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam rangkaian kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.